Jumpa lagi bersama dengan saya Ilma dan saya Patricia di podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Gimana? Setelah kita membicarakan rasa, adakah asa? Rasa di dalam dada. Lagu siapa itu? Ngarang ya. Ngarang. Lagi kedinginan ini. Iya. Musim salju. Ini hujan tahu. Di sini panas banget loh. Panas banget. Panas-panasnya gila. Tapi berapa kamu hari kuat itu pakai jaket? Demi adanya kebutuhannya, demi podcast tanpa podium, ya Allah, ya Rabbi. Memang panas. Ini aja kaget tiba-tiba hujan. Iya, tahu jadi dari memang, mana dia. Padahal dulu kalau kita kecil kan kalau sudah ber itu udah musim hujan, udah nggak bisa main-main lagi dengan itu. Gak bisa. Tapi sekarang kayak nggak ada harapan gitu ya. Betul. Nggak ada harapan apa ya? Gak ada harapan untuk bisa memprediksi gitu ya. Untuk prediksi aja gak punya pengharapan. Iya. Udah mati aja kita kalau kayak gitu. Orang kalau nggak ada harapan mati sih. Betul. Karena justru harapan itu yang membuat orang itu terpacu dan terpicu gitu ya. Oke, kita bahas harapan dulu ya kalau gitu. Di ini kan kita tayangnya di bulan Desember ya. Mudah-mudahan di bulan Desember kita semua ada dalam sukacita. Amin. Menghayati masa-masa Advent, lalu mengingat rayakan Natal dan kemudian menyambut tahun baru. Jangan lewatkan Advent gitu. Kalau dapat sukacita Natal ya rayakan Adventus itu sendiri gitu. Sehingga dalam spiritualitas Advent kita kemudian bisa mengingat bagaimana Kristus hadir, lalu menantinya dalam kesabaran, lalu dengan sukacita mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Nah, untuk itu kita mau ngobrolin soal harapan dulu nih. Kan biasanya harapan minggu-minggu Advent itu selain simbol-simbol ya. Jadi jangan juga, dulu aku ingat, by the way ya, aku ingat dulu Bung Peter update di statusnya. Ingat ini masih Advent. Ungu belum merah hijau. Natal itu simbolnya putih bukan merah hijau. Nah, kadang-kadang kita karena kapitalisme merajalela gitu ya, seolah-olah warna-warna liturgis Natal itu berubah dengan simbol-simbol yang ada di pasaran begitu. Betul. Tapi itu kita akan bahas kemudian. Di minggu-minggu Advent itu biasanya yang pertama kita merayakan Minggu Hope ya, warna lilinnya ungu tua. Ungu. Ya. Gimana Usi? Bicara soal harapan, kira-kira masih ada harapan nggak ya? Harapan. Syukurnya harapan untuk hidup masih ada. Haleluya. Iya, karena kita juga nggak tahu ini ya, bicara kalau kita lihat kondisi sekarang, bicara pandemi ya, ya kalau di sepanjang tahun 2021 ini kan yang diharapkan di 2020 itu kan vaksin segera ada gitu ya. Positif sekali sih pemikirannya. Betul. Kita list hal-hal positif supaya meningkatkan harapan gitu. Terus sekarang 2021 sudah ada vaksin, pasti akan ada harapan lagi untuk di tahun berikutnya. Jadi kalau bicara harapan, bagiku itu satu hal yang memang harus dimiliki oleh setiap orang gitu ya. Karena lawannya harapan kan apa tuh? Putus asa gitu ya. Dan kalau sudah putus asa mau apa, kayaknya segala sesuatu jangankan bertindak, berpikir pun mungkin udah gak mampu gitu ya, untuk melihat situasi atau keadaan yang sedang dihadapi. Jadi kalau bagiku bicara tentang harapan, ya layaknya kita minum air gitu ya. Harapan itu selalu ada dalam kehidupan kita, selalu harus mewarnai seluruh pergumulan ataupun perjuangan hidup yang kita hadapi. Apalagi dalam minggu-minggu Advent, ketika kita menghayati harapan ini, berarti kita sedang menantikan ya kedatangan Kristus. Dan itu harus, ya kalau bicara sekarang harapannya di minggu Advent ya harapannya udah jadi baik belum ya? Udah jadi orang baik belum ya? Kok ngomong
orang baik jadi. tapi kan gini sih, maksudnya bahwa Advent itu menjadi titik sentral perayaan. Kalau bicara kalender liturgis ya, Advent itu awal gitu. Jadi karena sebenarnya dalam perjalanan kehidupan kita di minggu-minggu yang lainnya pun kita sedang menanti kedatangan Kristus. Kita ada dalam masa-masa penantian. Nah, memang benar kata Usi bahwa harapan itu punya makna yang luas karena tanpanya semua mati gitu. Orang bisa nggak makan beberapa hari, nggak minum beberapa hari, tapi pasti mati kalau nggak ada harapan. Banyak yang coba bunuh diri, banyak yang coba mengutuki nasib yang ya jalani, padahal sebenarnya ya nggak apa-apa juga, itu bagian dari perjalanan kehidupan manusia ya. Tapi kemudian setidaknya ada harapan. Kira-kira menurut Usi, kehadiran Usi sendiri menjadi harapan nggak? Aduh. Aku habis nanya tuh, aduh. Ini pertanyaannya kesannya sederhana, tapi menjawabnya tidak sesederhana itu ternyata. Sesederhana mereka pertanyaan. Kalau aku menjawab, sudahkah aku membawa harapan buat orang? Aku cuma bisa jawab semoga sudah ya. Amin. Semoga sudah ya. Ya setidaknya ketika orang melihat aku gitu ya, melihat aku hidup, maksudnya gini ya, mulai dari hal itu aja. Aku harap ketika orang lihat aku hari ini masih ada, masih hidup gitu ya, aku harap itu sudah bisa membawa mereka pada satu keyakinan bahwa ya syukur kepada Tuhan, dia masih diberikan kehidupan gitu. Jangan sampai ada orang juga yang gak pengen gue hidup, gak usah yang lain-lain. Jangan sampai begitu gitu. Jadi pastinya apakah aku sudah menjadi harapan semua orang, ya kembali harapannya sudah mulai dari halnya. Karena pasti kalau bicara keluarga gitu ya, bicara orang tua, bicara suami anak, pasti harapan mereka ya sehat. Kitanya sehat, kitanya hidup, kitanya masih bisa lihat mereka, terus kita masih bisa beraktivitas. Terus kalau dalam kehidupan pelayanan nih kayak pertanyaan reflektif ya, kok tahu aja nih ya di minggu-minggu sudah peralihan ya. Dan memang itu menjadi pertanyaan reflektifku ya selama aku mempersiapkan momen-momen untuk mutasi begitu ya. Teman-teman menintai mutasi, doain lancar. Jadi memang ya itu juga jadi pertanyaan, apakah dalam perjalanan pelayanan 5 tahun lebih ini aku sudah bisa menjadi apa yang diharapkan jemaat gitu ya. Yang diharapkan artinya membawa suasana yang lebih baik, lebih positif gitu ya, di balik segala kekurangan keterbatasanku juga pastinya ada gitu ya. Itu kan pasti menjadi momen aku 5 tahun tuh cepat ya, ternyata ya. Kalau udah sampai di sini kok cepet banget ya, kita udah bikin apa aja gitu ya. Harapannya gitu ya, harapannya betul-betul kehadiranku juga di tengah-tengah jemaat bisa membuat mereka minimal lebih semangat lagi lah menjalani hidup persekutuan bersama dengan rekan-rekan presbiter. Mereka bisa semangat lagi untuk melayani gitu ya. Kalau aku sih sampai di situ. Iya, karena memang gini Usi, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kehadiran kita dengan upaya kita untuk menghadirkan harapan bagi orang lain itu bisa terwujud, tapi juga bisa sebaliknya, mungkin dengan segala hal yang sadar tidak sadar kita lakukan. Aku yakin nggak disengaja pasti. Membuat orang lain kayaknya hilang harapan, putus asa, lalu kemudian kita dipikir pemberi harapan palsu. Dan lain sebagainya gitu. Ya ada banyak hal ketika kita memimpin sebuah jemaat misalnya, ada begitu banyak rancangan-rancangan yang mungkin nggak terjadi, nggak terrealisasi. Kita punya mimpi, apalagi aku nih tipe orang yang dia bagus bikin ini. Ya kalau nggak ada teman yang jalanin, susah gitu. Ya memang kita membangun mimpi, kemudian berusaha mendorong, memotivasi untuk mewujudkannya. Bagiku memang nggak selamanya harus kita bisa sih ngelakuin. Ini bicara soal bagaimana kita sama-sama bisa saling menaruh harap dan menjadi harapan bagi sesama gitu. Dengan kata lain gini kan, maksudnya kalau di keluarga misalnya,
kita punya harapan besar gitu supaya orang tua bisa jadi teladan. Kalau memang orang tua nggak bisa jadi teladan seperti yang kita harapkan, ya jangan kemudian mempersalahkannya gitu ya. Karena pada akhirnya menjadi orang tua yang sama. Kalau kita tahu bahwa itu tidak baik, ya berusahalah untuk nanti menjadi orang tua yang memberi harapan. Dan kita punya harapan kan gitu. Jadi betul. Kuncinya di situ. Harap itu kan bicara sesuatu yang belum terjadi tapi pasti baik yang kita harapkan. Jarang ada orang mengharapkan yang buruk kan. Kecuali memang sudah putus asa. Iya kan? Kecuali memang kalau sudah putus asa. Lebih baik gue mati aja. Daripada gitu. Gue begini-begini aja. Gak ada perubahan. Benar. Dan kalau bicara kayak gitu kan pada akhirnya apakah kemudian gereja, pertanyaan besarnya gitu, kita pemuda-pemudi, orang tua. Tapi kemarin by the way ya, bicara soal umur ya. Sorry, ke distract sedikit nih. Aku ingat waktu webinar sehat dan bugar, kata dokternya itu sampai umur 65 itu masih muda loh kalau dari segi kesehatan. Berarti kita masih muda. Masih muda banget. Kita muda awal kayaknya. Kan kita berharap ya. Iya, berharap terus muda gitu ya, terus sehat. Nah itu harapannya juga supaya sehat. Tapi cuma maksudku gini, jangan cuman harapannya ada pada perayaan Natal yang luar biasa megah. Jangan berhenti pada biasanya Natal tuh kita sibuk, panitia dekor, ini gereja belum buka-buka dan atau gereja membatasi atau nggak ada perayaan Natal dan sebagainya. Harusnya kehadiran kita memberi harapan bagi orang lain dengan kemudian ya udah, bukankah Natal harus dirayakan dengan sederhana? Yesus hadir juga di rumah gitu, nggak di tempat yang megah gitu. Kadang-kadang kita gitu ya, kita mengerdilkan diri kita dengan membuat harapan yang nggak pas, nggak kontekstual, nggak yang kemudian memikirkan orang lain, berbela rasa dengan orang lain, hanya mempertimbangkan diri kita sendiri dan akhirnya betul pertanyaan-pertanyaan refleksi, apakah itu harapan yang baik atau sebenarnya itu hanya keinginan kita sendiri? Yang pada akhirnya karena keinginan itu kita nggak jadi harapan bagi sesama. Kan gereja Tuhan hadir, orang-orang di sekitar tuh harus, ini gereja hadir berarti nanti kita bisa begini, begitu dan lain sebagainya. Kan gitu ya harusnya. Kehadiran sebuah lembaga itu harusnya mendatangkan berkat bagi orang lain. Ya kayak kalau kita hadir di tengah-tengah keluarga, untung dia hadir ya. Jadi agak tenang. Lalu kita punya harapan pasti beres deh kerjaan. Kalau nggak ada dia, aduh, susah. Tapi kalau kehadiran kita bikin orang jengkel ya, jangan ngeluh putus asa. Di situ juga bikin orang lain putus asa karena kehadiran. Pernah nggak sih ngalamin orang jengkel kali ya lihat gue? Iya, kadang-kadang gitu ya usia. Apa kita terlalu gitu sehingga orang kemudian aduh, coba ibu nggak ada di sini deh, di mana kayak gitu, nanti pasti kerja selesai. Kalau ibu ada tuh, aku tuh kadang-kadang gitu, aku ada nih, mereka kayaknya terintimidasi dengan betul. Jadi jangan sampai kita malah menghambat mereka putus asa nggak selesai kerja. Putus asa karena kok nggak bisa muasin dia ya, maksudnya kok salah terus, salah satu huruf aja salah gitu. Nah, gitu ya. Jadi gitu kali usia, maksudnya sesederhana itu sebenarnya harapan. Kehadiran kita juga menjadi harapan yang baik bagi orang lain. Ya setidaknya kan nggak perlu uang usia untuk membuat orang lain kuat. Ya mendengarkan, ya kan usia bikin itu. Ya pastinya kalau bicara harapan, ya kita nggak usah yang terlalu ngawang-ngawang, akhirnya nggak kesampaian gitu. Benar. Sebenarnya dari proses kita menghadapi ataupun menghayati minggu Advent ini, justru kita diajak untuk menghayati bahwa pengharapan itu sebenarnya dimulai dari hal yang sederhana gitu ya. Kalau kita melihat dari kisah kita sedang menantikan misalnya Natal Kristus gitu ya. Yang kita butuhkan, yang kita nantikan itu sebenarnya sesederhana bahwa kita butuh pengampunan gitu ya. Nah, kita butuh pengampunan, sesederhana itu, nggak usah ngawang-ngawang, gereja buka, sudah ada lagi perayaan dan segala apa. Mulai dari hal yang sederhana sebenarnya bagiku.
alangkah luar biasanya kalau kita sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan, harapan kita di Minggu Advent ini kita mulai dengan harapan pertama bahwa kita berharap pengampunan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang sudah kita jalani di sepanjang kehidupan kita di tahun ini dengan situasi seperti ini. Tapi setidaknya melalui Minggu Advent, melalui harapan ini kita dibuka hati untuk melihat bahwa sebenarnya kita hidup tuh ada maksud dan bagaimana mulai dari kita membenahi diri dulu kita dengan Tuhan. Sehingga tadi yang kalau Pet bilang cita-cita kita supaya kita bisa jadi harapan, nah itu bisa dimulai ketika kita beroleh pengampunan dan kita jadinya punya harapan buat diri sendiri dan akhirnya dengan harapan yang kita miliki dalam diri sendiri bisa membawa harapan buat orang. Semoga ya. Karena kita sendiri pun sudah dibuat sangat bersukacita dan beruntung karena betul. Ada sang sumber pengharapan ya usia. Kehadirannya membuat kita punya harapan bahwa ada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Gitu. Amin. Dan karenanya ya benar Usi bilang, bicara soal pengampunan, bicara soal fokus pada apa yang Tuhan mau, bukan pada apa yang kita mau. Catet. Ya kan, fokus pada sang sumber berkat dan harapan, bukan pada berkatnya aja gitu. Dan pada apa yang diharap. Dan pada apa yang diharap. Jadi mungkin ini saat-saat kita berefleksi ya. Minggu-minggu Advent itu sebenarnya baik teman-teman. Sangat. Spiritualitasnya hidup loh. Kita merayakan tiap-tiap hari masa-masa penantian. Aku ingat banget dulu kita ngerayain bareng apa yang di-share Pak Yowas ya. Tiap-tiap hari kita berefleksi, hari pertama, kedua, dan seterusnya. Ada hal-hal kecil sederhana yang harus dilakukan seperti memberi salam, memberi senyuman, membantu mengangkat sampah, dan lain sebagainya. Itu kan tiap-tiap hari bisa kita lakukan. Ya kalau kita berharap keadaan baik, ya kita juga mulai dengan misalnya taat prokes. Nggak bisa semua tiba-tiba kayak simsalabim jadi. Semua butuh upaya dan kerja keras bersama. Mantap Usi. Bungkus lah. Semoga apa yang kita omongin juga bisa mendatangkan pengharapan juga ya. Gitu. Kita juga berharap sih itu. Aku sih juga berharap bahwa ada begitu banyak ruang-ruang seperti ini untuk kemudian kita bercerita. Karena orang sering anggap remeh ngobrol, padahal ngobrol nggak cuma doang. Catet lagi. Jatuh. Ya kan sih ya? Iya. Bicara soal harapan itu kemudian Usi ingat nggak sih yang cerita 4 lilin itu loh Usi yang mati lalu kemudian ini yang seringkali menandai kenapa lilin Advent itu ada harapan, ada iman atau kasih atau cinta, lalu ada sukacita. Lalu ada damai. Tahu cerita itu nggak sih? Ada 4 lilin, dia mati, dia padam kan? Enggak, dia hampir padam gitu karena angin kan apa, lalu kemudian karena pertikaian dan lain sebagainya, lalu yang lain mati. Kalau seperti ini mati aja gitu, damai mati hilang. Lalu karena damai nggak ada sukacita. Lilinnya mati. Lalu karena nggak ada sukacita, iman mulai goyah. Kasih mulai hilang dan lain sebagainya. Yang tersisanya harapan gitu. Wow. Iya. Jangan teman-teman gitu. Masih ada harapan untuk kita berbagi kasih, masih ada harapan untuk kita tetap sukacita, masih ada harapan untuk kemudian kita menghadirkan damai sejahtera. Lalu kemudian karena kekuatannya itu, karena energinya, iman mulai menyala, dan kasih itu nyala, lalu kemudian mereka menyebarkan ke sukacita karena ada iman dan keyakinan bahwa dalam iman itu ada kasih dari Tuhan, ada sukacita yang Tuhan anugerahkan. Lalu kemudian karena sukacita semuanya maka damai bisa dihadirkan. Gitu katanya sih, ada cerita seperti itu yang kemudian ya juga ya, kalau nggak ada harapan yang lain-lain nggak mungkin bisa menyala. Termasuk bicara soal iman dan kasih ya, bicara soal iman dan kasih yang menjadi labelnya orang Kristen itu nggak bisa dipisahkan. Nah, gimana tuh? Kenapa nggak bisa dipisahkan itu sih?